semuanya, selamat datang di vlog saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu hal yang berkaitan erat dengan dunia olahraga, yaitu jurnalistik olahraga. Dalam vlog ini, saya akan membahas beberapa hal, mulai dari sejarah jurnalistik, konsep dasar, dari sisi epistemologi, ontologi, dan aksiologi, ruang lingkup serta jenis media, fungsi dan tujuan, sampai perkembangan jurnalistik olahraga. Mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Menurut salah satu pendapat, Nabi Nuh alaihissalam dianggap sebagai orang pertama yang melakukan pencarian dan penyampaian berita. Bermula, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal sebagai tempat untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman dan berbagai jenis hewan dari banjir besar. Karena banjir belum diketahui dengan pasti, untuk mengetahui di luar kapal, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara untuk mencari informasi tentang kondisi air dan memungkinkan adanya makanan. Peristiwa tersebut dianggap sebagai gambaran awal dari kegiatan dan menyampaikan informasi. Dalam perkembangannya, jurnalistik mengalami perubahan kemajuan zaman informasi yang awalnya melalui media cetak yang berkembang menjadi surat harian. Serta itu muncullah media elektronik seperti radio, dan perkembangan berikutnya muncullah televisi yang menggabungkan suara dan gambar. Kemudian muncullah internet yang membuat penyebaran informasi jauh lebih cepat dan luas. Perkembangan teknologi tersebut akhirnya menciptakan berbagai bentuk multimedia yang semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan berita. Selanjutnya, kita masuk ke konsep dasar jurnalistik olahraga yang dapat dilihat melalui 3 sudut pandang, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Yang pertama, epistemologi, yaitu proses seorang jurnalis memperoleh informasi dan mengubahnya menjadi berita yang fakta melalui observasi, wawancara, data, dan verifikasi fakta. Yang kedua, ontologi. Objek utamanya yaitu peristiwa, informasi, dan fenomena. Yang ketiga, aksiologi. Dalam aksiologi, jurnalistik memberikan informasi edukasi dan manfaat. Sekarang masuk ke ruang lingkup. Yang pertama yaitu pengetahuan. Nah, dalam pengetahuan, hal yang terpenting yaitu tentang istilah atau kata kunci seperti sejarah dan asal-usul kata jurnalistik itu sendiri, seperti pengertian, produk, berita, reportase, kode etik, bahasa, pers, media wartawan, reporter, redaksi, dan editor. Yang kedua, keterampilan. Dalam hal yang terpenting adalah teknik reportase termasuk wawancara dan penulisan berita karena berita merupakan produk utama jurnalistik sekaligus gaya utama wartawan. Apa saja sih jenis media yang digunakan dalam jurnalistik olahraga? Secara umum, terdapat beberapa jenis media jurnalistik olahraga. Yang pertama, media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid olahraga yang mengandalkan teks dan foto sebagai unsur utama penyampaian pesan. Yang kedua, jurnalistik elektronik seperti radio dan televisi yang dalam unggul kecepatan penyampaian dan liputan langsung live report. Yang ketiga, jurnalistik online, portal berita internet dan media sosial yang mendominasi konsumsi berita olahraga. Selanjutnya, fungsi jurnalistik olahraga. Yang pertama, informatif, yaitu menyampaikan fakta dan peristiwa. Yang kedua, edukatif, yaitu mendidik publik termasuk soal nilai sportivitas, teknik olahraga, dan pembahasan kesehatan dalam konteks jurnalistik olahraga. Yang ketiga, kontrol sosial, yaitu mengawasi jalannya organisasi olahraga, kebijakan federasi, hingga isu-isu penyimpangan seperti doping atau match fixing. Yang keempat, hiburan, yang sangat menonjol dalam jurnalistik olahraga karena unsur utama pertandingan dan daya tarik utama. Yang kelima, mediasi atau penghubung. Sekarang tujuan. Yang pertama, membentuk opini publik yang sehat termasuk prestasi maupun isu-isu olahraga. Yang kedua, menyampaikan informasi akurat dan cepat tentang hasil jadwal dan perkembangannya. Yang ketiga, hiburan, memberi hiburan melalui narasi pertandingan yang membangkitkan suasana penonton. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu perkembangan jurnalistik olahraga. Jurnalistik olahraga modern di dunia barat mulai terbentuk pada akhir abad ke-19. Pada awalnya, pemberitaan tentang hasil pertandingan olahraga yang hanya dimuat di surat kabar Inggris dan Amerika Serikat. Kemudian, dengan perkembangan teknologi,
pemberitaan olahraga mulai memasuki medium radio dan televisi pada abad ke-20. Di Indonesia, jurnalistik olahraga berkembang secara bertahap. Awalnya, pemberitaan olahraga masih menyatu dengan rubrik umum. Namun, dengan lahirnya media olahraga mandiri seperti Top Score, Bola, Superba, dan 442, Indonesia mulai terbentuk pasar pembaca tersendiri bagi konten olahraga. Media ini memungkinkan pemberitaan olahraga menjadi spesifik dan mendalam. Dalam jurnalistik olahraga di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh event-event akbar seperti Asian Games, SEA Games, dan Piala AFF. Pada saat itu, intensitas pemberitaan meningkat secara signifikan. Hal ini menciptakan karakter jurnalistik olahraga yang responsif terhadap kalender kompetisi. Berbeda dengan jurnalistik politik atau ekonomi yang cenderung berkelanjutan, jurnalistik olahraga lebih dinamis dan tergantung pada jadwal pertandingan. Kemajuan teknologi, digital media cetak harus beradaptasi dan berkonvergensi dengan platform daring dan media sosial. Kemungkinan pemberitaan olahraga menjadi lebih cepat dan real-time. Sebagai akibatnya, cakupan jurnalistik olahraga menjadi lebih luas. Jurnalistik olahraga tidak hanya meliput hasil pertandingan, tetapi juga menganalisis dan menyampaikan konten interaktif berbasis data. Selain itu, jurnalistik olahraga mulai menyentuh aspek olahraga dengan melalui jurnalisme investigatif. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai jurnalistik olahraga. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya.